Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Ika Iftahun Nikmah, kemudian ada Yulia, dan yang terakhir yaitu Indri Kadiastuti. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah penyediaan sarana untuk rakyat agar dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap pembuatan dasar negara. Implementasi Pancasila dalam pembukaan UUD NRI 1945 merupakan pencarian dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu UUD NRI 1945 yang mencangkup politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian saya akan menerangkan tentang implementasi Pancasila. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28. Sekarang, mari kita membahas dari masing-masing isi pasal tersebut. Pasal 26 memiliki 2 ayat. Yang pertama berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, ayat 2 berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Contoh penerapan dari pasal 26 adalah kita adalah orang Jawa yang bertempat tinggal di Indonesia, maka kita adalah warga negara Indonesia. Begitu juga dengan salah satu artis tanah air yang berwarga negaraan Korea. Karena dia bekerja dan tinggal lama di Indonesia, maka dia memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan prosedur undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah NKRI dan prosedur dari undang-undang tersebut. Kemudian, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Contoh dari penerapan pasal 27 adalah jika ada polisi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka polisi tersebut harus menerima hukuman yang sama dengan undang-undang yang telah berlaku untuk warga sipil. Karena pada hakikatnya polisi tersebut adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Kemudian, pada pasal 28 ada A dan berbunyi, ini membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Contoh penerapan,
dari pasal 28 ini adalah warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam kegiatan pemilihan umum. Kita dibebaskan dalam memilih pemimpin untuk negara kita. Bukan hanya itu, jika ada undang-undang baru yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau cenderung merugikan rakyat, maka kita sebagai rakyat memiliki hak untuk bersuara menentang undang-undang tersebut. Dari pasal-pasal tersebut, kita dapat penjabaran, yaitu pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Selanjutnya yaitu tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka, sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Sekarang, mari kita bahas isi dari masing-masing pasal tersebut. Yang pertama, yaitu pasal 27. Pasal 27 ayat 2 menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh penerapan dari pasal 27 adalah jika kita bekerja di suatu perusahaan dan menjadi karyawan di perusahaan tersebut, maka kita berhak mendapatkan gaji yang sama dengan karyawan lain untuk makan dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Kemudian, pasal 33. Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Contoh penerapan dari pasal 33 adalah membuat koperasi simpan pinjam untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan jasa yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat yang kurang mampu tersebut. Dan selanjutnya yaitu pasal 34. Pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Contoh dari penerapan pasal 34 ayat 2 adalah adanya program BPJS gratis untuk masyarakat yang kurang mampu agar mendapat keringanan biaya saat berobat di puskesmas hingga rumah sakit besar, serta adanya jaminan kesehatan lain untuk masyarakat yang memang mampu secara ekonomi. Nah, setelah kita membahas pasal-pasal tersebut,
kita dapat menjabarkan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok ini adalah landasan bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran-penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Kemudian saya serahkan kepada teman saya tentang implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Silahkan, Yulia. Yang selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial dan budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial dan budaya terdapat pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi pasal tersebut menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini jelas merupakan pernyataan tegas hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama. Contoh implementasi dari pasal 29, yaitu setiap warga negara berhak memilih agama atau kepercayaannya seperti individu memilih agama Islam, maka individu tersebut akan melakukan kewajiban atau kegiatan dari agama Islam tersebut. Dan individu tadi tidak boleh memaksa individu atau kelompok lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Pasal 31, ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Pasal 31 ayat 2 yang bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari bunyi pasal tersebut diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban hak asasi manusia sebagai upaya memenuhi kewajiban hak asasi manusia itu. Contoh implementasi dari pasal 31 yaitu negara siap untuk menanggung pendidikan warganya yang kurang mampu seperti pemerintah memberikan program KIP untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi, semua warga negara berhak untuk merasakan pendidikan dasar wajib dari SD sampai SMA menggunakan biaya dari pemerintah. Pasal 32 ayat 1 yang bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Melalui bunyi tersebut, pasal ini mengajak pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia di kancah internasional.
Contoh implementasi dari pasal 32 yaitu dengan mengadakan festival yang nantinya bisa go internasional seperti festival tarian tradisional. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arahan bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal 27 yang menjelaskan tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ke-30 ialah pasal tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh dari kedua pasal tersebut ialah kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus giat belajar. Dengan cara begitulah kita dapat ikut serta dalam pembelaan dan pertahanan negara. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Di sini kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.